Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun. Ayyuhal hadirun. Usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah. Usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja dan segala puji kepada pemilik langit dan bumi ini, Khaliqus samawati wal ardh, Mudabbirul kaun, yang maha mengurus alam semesta ini. Huwal aziz, huwal hakim, huwal qadir. Dialah zat yang maha berkuasa. Dialah zat yang maha punya kemampuan. Dialah zat yang maha bijaksana. Huwal basir, huwal alim, huwal khabir. Dialah zat yang maha melihat kita. Dialah zat yang maha mendengarkan kita. Dialah zat yang maha teliti dengan seluruh aktivitas
amalan hamba-hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, sekecil apapun orang itu beramal, amal kebaikankah, amal kejahatankah, amal keburukankah, yang dilakukan oleh mata kita, oleh tangan kita, yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita, siang hari, malam hari, pagi hari, yarah, dia akan melihat. Dan Allah maha teliti, dan Allah akan memperlihatkan kepada kita semuanya. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa menjadikan umur usia kami menjadi hamba-hambamu, abdan syakuran waj'alna min ibadika syakirin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Sayyidul Anbiya wa Sayyidur Rasul, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Allahumma syahad ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami, jadikanlah istri kami, jadikanlah orang tua kami, anak-anak kami semua, guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami ya Allah, nama-nama kami semua disebutkan nanti di yaumul qiyamah, termasuk nama-nama yang nanti mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Nama-nama kami, nama-nama keluarga kami ya Allah, semua orang yang kami kenal, tidak kami kenal sebagai kaum muslimin dan muslimah, jadikanlah kami semua menjadi orang yang senantiasa dirindukan oleh sang baginda Rasul nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman tabi'in, kisah tabi'in yang soleh. Hamba Allah yang namanya Ibnu Athaillah. Seorang hamba Allah ini orang soleh. Ma'isyahnya, kegiatannya, pekerjaan duniawinya adalah orang ini senantiasa, hamba Allah ini senantiasa dia menenun dan menenun di rumahnya. Satu baju yang dia bikin perlu waktu berbulan-bulan. Satu baju yang dia bikin itu sampai 1 tahun. Sehari harus keluar sekian jam untuk menenun, merapikan benang-benang dan kainnya itu. Tiada detik yang dilewati, tiada jam yang dilewati, tiada hari yang dilewati oleh seorang hamba yang salah ini, kecuali dia berusaha untuk menenun dan menenun kain dan benangnya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk sangat teliti dan teliti. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk sangat teliti dan teliti. Kalau pakai mesin sehari bisa sekian puluh. Kalau pakai mesin sehari bisa sekian ratus yang dibikin. Ini bukan dibikin oleh mesin. Ini dibikin oleh tangannya sendiri, homemade. Dibikin dengan tangan langsung. Dibikin di rumah pakai tangan. Pakai hand. Dibikin di rumah. Kesabaran, pengorbanan, perjuangan, ketelitian yang luar biasa. Karena akan dijual ke konsumennya yang sangat terbatas dan segmen tertentu. Hanya orang-orang yang menengah ke atas yang melirik, membeli, mengambil barang-barang tersebut. Kalau yang lain harganya boleh jadi sekitar 500 ribuan, ini harganya 5 sampai 10 juta, 30 juta. Yang belinya adalah para kaisar, yang belinya adalah para raja, yang belinya adalah orang-orang kaya, para khalifah yang ada pada waktu itu. Automatically dia penuh dengan ketelitian dan ketelitian. Jam, detik, hari, waktu dihabiskan semuanya untuk betul-betul dia ngerjain barang ini.
Bereslah dia kerjakan pekerjaan ini sampai sekian bulan. Tampak depannya, tampak pinggirnya, tampak tengahnya, tampak belakangnya, semuanya handmade. Semuanya pakai tangan. Jangan sampai ada jahitan yang loncat. Jangan sampai ada beda ukuran. Jangan sampai ada sesuatu yang betul-betul beda dengan yang lainnya sebagaimana digambarnya. Jemaah sekalian yang Allah akan kebayangkah handmade ini, homemade ini harus berapa bulan menghabiskan waktu hanya untuk satu pakaian. Dia ridho dan ikhlas. Kenapa? Karena dibayar sekian puluh kali lipat. Sudah ma'ruf dari dulu sampai hari ini, sampai kapanpun yang namanya barang dibikin langsung pakai tangan itu sekian kali lipat harganya. Perlu kesabaran dan kesabaran yang luar biasa. Singkat cerita jemaah sekalian, beres barang itu dibikin, dibawalah ke pasar. Dibawalah kepada orang yang selama ini menantikan jenis barang ini. Ketemulah dengan pembelinya. Ketemulah dengan rajanya. Ketemulah dengan kaisarnya untuk melihat jenis barang yang mau dijualnya itu. Dicek satu demi satu. Wajar. Dia beli sekian puluh kali lipat. Satu-satu dicek. Satu demi satu dicek, jahitan demi jahitan, bahan demi bahan, ukiran demi ukuran, desain demi desain, semuanya. Pekerjaannya dicek, cek sangat rapi. Wajar, pembelinya ini mahal, bayar mahal sekali kepada orang ini. Haknya dia sebagai raja pembeli di mana-mana. Ini barang mahal, sangat selektif. Beda hanya dengan barang harga 100.000, diskon 80%, 20.000. Tidak mungkin orang itu menyeleksi sedahsyat itu. Tapi kalau kita beri barang mahal, automatically dari ujung ke ujung dia akan periksa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelahnya dicek, ternyata dari sekian barang yang dia jual itu, dari sekian barang yang dia teliti itu, ternyata ini ada lubang, ini kurang teliti, ini kurang teliti. Gara-gara ada beberapa lubang, beberapa keteledoran, boleh jadi karena ngantuk dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikembalikan. Saya tolak. Saya kembalikan. Saya tolak. Fayabki bukaan syadida. Maka nangislah orang ini. Pembeli kaget. Mada yabkik? Wa mada yabkik? Apa yang menimpamu wahai Tuan? Hak saya beli mahal. Harus selektif. Sekian puluh kali lipat saya bayar hak saya. Ditanya kayak begitu, fayabki bukaan syadida. Semakin nangis dan menjadi-jadi. Pembeli semakin heran lagi. Madza yabkik? Wa madza yabkik? Apa yang menimpamu wahai Tuan? Semakin ditanya, semakin nangis lagi, lebih dahsyat nangisnya. Semakin heran, fayata'ajab, semakin heran dan kaget. Madza bik? Wa madza bik? Apa yang menimpamu? Setiap tanya, madza bik? Madza yabkik? Apa yang menyebabkan kau menangis? Fayabki bukaan syadida. Terus nangis dan nangis terus. Semakin penasaran. Beda dengan pembeli yang lainnya. Begitu tidak, tinggal datang lagi, diperbaiki. Diperbaiki, kembalikan lagi. Tidak sampai nangis seperti ini. Ini nangisnya luar biasa. Ya fulan, madza yabkik? Ya fulan, madza yabkik? Ya fulan, madza yabkik? Apa yang menimpamu sampai kamu nangis sedahsyat ini? Jawaban dia adalah yang bikin penasaran. Aku menangis dan aku menangis. Bukan karena aku ditolak dan ditolak barangku ini sama engkau wahai Tuhan. Pekerjaan yang sudah saya kerjakan, tenun yang saya sudah rapihkan, yang sudah saya susun, yang menurut saya itu adalah baik, sempurna, excellent. Tapi ternyata begitu engkau pilih lagi, ada saja kekurangan dan engkau menolaknya. Perjuangan saya selama sekian bulan itu zero fulus, tidak dibayar dan dibayar. Kenapa? Ada kekecewaan. Saya nangis bukan karena ini ditolak oleh engkau wahai Tuhan.
Saya nangis adalah bagaimana nanti ketika di yaumul qiyamah, pengorbanan kita, sholat kita, saum kita, haji kita, zakat kita, akhlak kita, zikir kita, taubat saya selama sekian puluh tahun yang selama ini dianggap diri baik, soleh, sop pertama, ngaji terus-terusan, one day one zuz, setiap malam tidak dilewatkan tahajud. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana nanti kalau amalan-amalan tersebut kemudian dicek di hadapan Allah. Dan akan dibayar sama Allah dengan surga seluas langit dan bumi. Amalan kita ini haknya Allah untuk menyeleksi yang sangat selektif. Karena apa? Karena Allah akan bayar dengan surga seluas langit dan bumi ini. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana amalan kami. Di depan Anda saja ada yang kurang. Bagaimana dengan amalan kami? Di usia 50 tahun diwafatkan. Di usia 60 tahun diwafatkan. Di usia 10 tahun diwafatkan. Begitu di hadapan Allah ternyata. Salatmu begini, hajimu begini, umrohmu begini, infakmu begini, sedekahmu begini. Sedekah pengen dipuji. Nyari ilmu pengen jabatan. Nyari ini pengen jabatan. Nyari ini semuanya. Itulah yang saya khawatirkan. Apakah bisa kembali nanti di yaumul qiyamah kepada kehidupan kita hari ini? Tak bisa kembali lagi. Tak bisa, walaupun merengek, banjir darah, banjir air mata, nggak bisa. Barang ini saya tolak, Anda tolak, tak apa. Nggak apa-apa, saya bisa perbaiki lagi. Walaupun sudah saya kerjakan selama sekian tahun, di-reject, disalahkan, saya akan reject. Ada waktu lagi untuk merubah. Tapi ketika kita di yaumul qiyamah, ternyata saum ini saum yang paling terakhir. Saum yang kemudian engkau tolak, itulah yang saya khawatirkan. Itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang kita khawatirkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling kita sesali, yang kita takutkan. Yang menurut kita tiada detik, jam, hari, selama sekian minggu, selama sekian bulan, menurut kita adalah Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata menurut Allah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Barakallahu li walakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dinil kulli. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang bikin nangis dan nangis seorang hamba Allah ini bukan karena barangnya yang diterima, ditolak, bukan. Masih ada waktu dan waktu untuk merubah lagi, untuk memperindah lagi, untuk diperbaiki lagi. Yang dia tangisi adalah bagaimana nanti di hadapan Allah amal-amal kami, amal-amal kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika dihisab di yaumul qiyamah, ketika ditimbang di yaumul qiyamah, ketika diperhitungkan di yaumul qiyamah, ternyata banyak sekali yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amal-amal kita yang betul-betul jauh dari apa yang Allah inginkan. Haknya Allah untuk menyeleksi, karena Allah akan membeli jutaan kali lipat dari amal ini. Surga yang seluas langit dan bumi ini, itulah yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung Ramadan ini senantiasa menjerit dan berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iya. Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kami ini. Ya Allah,
La taj'al'u akhiral ahdi min siyamina iyah. Ya Allah, jangan jadikan saum ini menjadi saum yang terakhir dalam kehidupan kami, ya Allah. Karena kami ingin memperbaiki Ramadan ini di tahun-tahun yang akan datang. Di antara kami ada yang belum sempat bertaubat. Di antara kita ada yang belum sempat istighfar. Di antara kita ada yang belum sempat menyelesaikan tilawahnya. Di antara kita masih ada yang sempat lalai ketika sholat tarawih, tahajud dan sholat yang lainnya. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, ya Allah, dalam hidup kami, ya Allah. Fa in ja'altahu, kata Rasul SAW, seandainya Engkau, ya Allah, menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, ya Allah, faj'alni marhuman, jadikan kami hamba-Hambamu. Dengan kekurangan Ramadan ini, ya Allah, Engkau cinta kepada kami. Kau sayang kepada kami. Amal kami tidak Kau terima. Amal kami tidak Kau terima. Dan Engkau juga tidak memperkenalkan umur kami sampai tahun depan. Faj'alni marhuma, jadikanlah kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang Engkau cintai, yang Engkau sayangi. Wala taj'alni mahruma, jangan Kau jadikan kami, ya Allah, Engkau haramkan dari cinta dan ridho dan maaf-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridho-Mu yang kami harapkan, rahmat-Mu yang kami minta, ya Allah. Kau tidak terima amal kami di Ramadan ini karena banyak kehilapan dan kekurangannya, ya Allah. Tapi minta kepadamu, ya Allah, ridho-Mu, rahmat-Mu, ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Innaka afuwun karim. Kau tak terima amal kami, Kau tak terima Ramadan kami, Kau tak terima tilawah kami, Kau tak terima zikir istighfar kami, iftar kami, ya Allah. Tapi Engkau juga afuwun, Engkau juga maha pemberi maaf, ya Allah. Karimun, Engkau maha mulia, maha baik. Fa'fu anna, maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, atas seluruh kekurangan kami, kehilapan kami, bolong-bolong amal-amal kami di Ramadan ini, ya Allah. Ilaika narjuk wa nad'uk, kepadamu kami hanya bisa berharap dan berdoa, ya Allah. Besok kami akan menyambut hari kemenangan, ya Allah. Sedih rasanya, ya Allah, Ramadan ini belum maksimal. Sedih, ya Allah. Kami ingin merayakan kemenangan ini, ya Allah. Dalam waktu bersamaan kami menyadari atas kehilapan, kealfaan, kekurangan ini, ya Allah. Tapi kami pun, ya Allah, bahagia karena Engkau masih memberikan kepada kami, ya Allah, di umur kami 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ya Allah, masih menyaksikan kaum muslimin di kehidupan ini bertakbir kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Izinkan kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang penuh kehilapan, kealfaan ini, ya Allah, untuk menyambut hari esok, hari kemenangan, hari esok sebagai titik balik kehidupan kami, untuk hijrah, untuk memperbaiki diri kami dan amalan kami dan akhlak kami ini, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ighfir lana, maafkan kami, terima saum kami, ruku kami, sujud kami, ya Allah.
Allahumma ighfir lana wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maafkan kami, maafkan ibu kami, ayah kami ya Allah. Ibu kami, ayah kami ya Allah. Di Ramadan ini tidak bersamai kami. Yang bisa kami amalkan, yang bisa kami kirimkan hanya doa dan doa buat mereka berada di alam barzahnya. Allahumma gfirli wali walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha